Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jadi saya Rusdianto, dosen pengampu pemrograman Web 1. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai HTML, mulai dari apa itu HTML, sejarahnya, sampai kita nanti akan membuat website sederhana menggunakan HTML. Langsung saja. Jadi HTML itu merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi dia merupakan bahasa markup atau markup language, bukan bahasa pemrograman. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau bahasa pemrograman itu dia punya variabel function, terus dia mempunyai struktur kontrol seperti pengkondisian dan pengulangan ataupun lain sebagainya. Nah, HTML ini tidak memiliki hal-hal tersebut, makanya dia bukan disebut bahasa pemrograman. Nah, HTML itu disebut markup language karena di dalamnya terdapat serangkaian markup yang nantinya markup itu kita akan sebut dengan tag yang berfungsi untuk browser menampilkan sebuah konten. Nah, bagaimana sebuah konten akan ditampilkan? Misalkan nanti kita mau menampilkan sebuah tag. Nah, tag itu harus kita kasih tahu terlebih dahulu menggunakan sebuah tag atau markup. Maka akan kita jadikan apa? Apakah akan kita jadikan sebuah paragraf, judul halaman, judul artikel, atau yang sering disebut dengan heading, atau mau kita jadikan tag tersebut sebuah link atau hyperlink. Nah, kenapa disebut markup? Karena berfungsi untuk memberitahu browser bagaimana sebuah konten itu akan ditampilkan. Nah, mungkin penjelasan lebih lengkapnya nanti pada saat kita membahas atau praktek secara langsung tentang HTML ini. Nah, HTML itu pertama kali diciptakan oleh seorang yang namanya Tim Berners-Lee. Bapak Tim ini adalah seorang yang berjasa sampai saat ini. Kenapa? Kita bisa mengakses web tiap hari karena Bapak Tim Berners-Lee ini. Tetapi selain menciptakan atau mengajukan spesifikasi HTML, yang pertama, dia juga menemukan banyak hal seperti protokol HTTP, lalu HTML. Dia juga menciptakan web browser pertama, menciptakan web server pertama, dan halaman web pertama. Jadi gara-gara Bapak inilah kita saat ini bisa membuka YouTube setiap hari seperti saat ini. Untuk halaman sebuah website itu biasanya terdiri dari ketiga teknologi. Salah satunya adalah HTML, CSS, ataupun JavaScript. Jadi ada ketiga teknologi ini yang punya tugas masing-masing. Jadi untuk HTML itu diciptakan untuk membuat struktur sebuah halaman yang akan menyajikan sebuah konten. Sedangkan CSS digunakan untuk menghiasi halaman supaya halamannya terlihat lebih cantik, bagus, dan untuk JavaScript itu bisa melakukan banyak hal seperti interaktivitas atau supaya halaman kita itu lebih interaktif. Jadi bisa punya animasi, bisa ada slideshow dan sebagainya. Walaupun selain dari itu bisa hal yang lain yang lebih powerful. Nah, kalau kita contohkan HTML, JavaScript, CSS itu seperti ini. Nah, HTML itu kita gambarkan sebagai tulang kerangka. Jadi di dalam tulang kerangka ini nanti akan dibungkus oleh daging sehingga terbentuklah seperti bentuk manusia. Nah, nanti JavaScript itu adalah jaringan saraf ataupun otot ataupun otak yang bisa menggerakkan dari kerangka ini beserta dagingnya. Nah, untuk CSS itu adalah tampilan dari manusianya ini, misal memakai pakaian apa, memakai celana apa, sepatu, mungkin hiasan rambut dan lain sebagainya, sehingga
tampilannya lebih menarik. Jadi kalau JavaScript mungkin bisa dianalogikan orang tersebut menari, sehingga memiliki gerakan yang menarik. Nah, evolusi dari YouTube dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 2005. Kalau kita lihat tahun 2005 tampilannya seperti ini. Jadi sederhana ya. Nah, untuk 2006 dia berubah seperti ini. Dan 2008 dia berubah. Ini 2010 bisa kita lihat. 2017 dan yang terakhir 2019. Mungkin untuk saat ini itu lebih mirip seperti tahun 2019 seperti ini. Jadi untuk tampilan user interface dibanding tahun sebelumnya itu lebih menarik yang 2019, karena kalau dilihat itu lebih bagus. Baik, sekarang kita akan membuat sebuah halaman pertama ya. Jadi kita buat atau kita buka sebuah folder. Kita buka misal di My Document, kita buat sebuah folder misal latihan 1. Nah, di sini. Nah, setelah kita membuat folder, kita buka Notepad ya. Nah, ini kita buat Notepad atau kita buka Notepad. Nah, sebelumnya kita simpan terlebih dahulu. Nah, kita simpan di dokumen, kita cari latihan 1 ini ya. Misal di sini kita kasih latihan. Nah, ingat jangan membuat nama seperti ini. Nah, karena kalau kita buat nama ada spasinya, itu nanti walaupun bisa dibuka, nanti akan ditambahkan karakter khusus, dan itu biasanya akan mempengaruhi ada yang error atau lain sebagainya. Nah, untuk nama filenya itu kita kasih HTML. Nah, seperti ini. Terus save as type itu kita kasih all file. Ini ya, all file. Terus langkah selanjutnya adalah kita save. Nah, kalau sudah di save, kita tulis misal di sini latihan pertama. Terus kita save. Terus kita buka melalui browser. Nah, ini ya. Kita klik kanan, open Google Chrome. Terus saya belum buka ya. Nah, saya tarik aja seperti ini. Nah, sehingga di sini tampil latihan pertama. Nah, kalau kita lihat, ini di sini kita memiliki tag, tapi belum kita kasih apa-apa. Kita belum kasih tahu apakah ini paragraf, apakah ini hurufnya sekian besarnya, dan lain sebagainya. Jadi halaman browser hanya akan menampilkan apa adanya sesuai yang kita ketikkan di sini. Nah, untuk membuat halaman HTML, saya sudah mengetikkan di sini ya. Jadi di sini ada doctype. Doctype ini dia menandakan bahwa HTML yang digunakan itu versi 5. Terus setiap tag itu ada pembuka dan ada penutup. Atau ini buka kurung siku, ini tutup kurung siku. Nah, ini dinamakan dengan tag ya. Nah, misal di sini ada tag HTML, jadi namanya tag HTML kalau ada seperti ini. Jadi yang dinamakan dengan tag HTML itu ada buka siku, ada tutup siku. Nah, ini yang bawah dinamakan dengan tag head. Jadi seperti itu. Nah, biasanya
setiap ada pembuka seperti ini, misal ini pembuka HTML atau pembuka tag HTML, maka nanti di bawahnya akan ada pasangannya, yaitu penutup tag HTML. Jadi ingat ya, ini dinamakan dengan tag. Nah, ini semua dinamakan dengan tag. Pokoknya tag itu dari pembuka siku sampai penutup siku. Nah, setiap tag itu ada pembuka dan ada penutup. Seperti ini, body. Body di sini ada tag pembuka. Ini ada tag penutup. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini ada slash-nya. Ada garis miringnya. Cuman itu ya. Nah, kalau di sini kita ketikkan misal latihan pertama. Terus kita save. Terus di sini kita refresh, itu tidak terjadi apa-apa. Masih sama dengan project tadi yang sebelum ada HTML-nya. Dan misal kita kasih di sini baris kedua, harusnya kan di sini terdiri dari 2 baris. Kalau kita simpan terus kita refresh, itu dia masih nyambung dan menambahkan dari konten pertama atau tag pertama itu di sebelah kanannya. Nah, kenapa browser seperti ini? Karena kita belum mengasih tahu bahwa baris kedua ini merupakan paragraf baru. Maka dari itu kita tambahkan tag paragraf di sini. Nah, seperti ini. Coba kalau kita simpan, dia akan ada apa ya? Ada seperti enter 1 kali. Coba di sini kita kasih P. Kita save. Nah, sekarang ada enter 1 kali. Baru baris kedua tampil seperti itu. Nah, nanti konten halaman kita itu letaknya di head dan di body ya. Jadi dibungkus oleh HTML ini. Coba kita rapikan. Nah, seperti ini. Nah, title itu letak dari judul kita. Sedangkan kalau konten kita taruh di body itu adalah user interface atau tampilan kita. Jadi kalau di head itu di judul ya. Misal ini judulnya latihan. Kalau kita save, kita refresh, maka di sini berubah menjadi latihan. Yang sebelumnya adalah latihan 1.html. Nah, seperti ini ya untuk pengenalan HTML pertama. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas yang lain, menggunakan pengenalan dari tag-tag HTML yang ada, misal paragraf, hyperlink, dan lain sebagainya. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.